Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi anak-anak, halo. Perkenalkan Bapak Saufa Pandrafilah, Bapak mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan IPA angkatan 2018 ya. Dalam beberapa bulan ke depan mungkin kalian akan sering bertemu Bapak, dan Bapak di sini membersamai Bu Esti dan juga Bu Wati dalam membelajarkan mata pelajaran IPA ya di SMP Negeri 2 Kasihan ini. Pada pagi hari ini kita akan masuk ke materi yang baru anak-anak. Kemarin kita sudah selesai mempelajari materi KD 3.1 tentang kelainan sistem gerak ya. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapat nantinya bermanfaat untuk ke depan, untuk di masa depan, untuk kalian sendiri dan orang-orang di sekitar kalian. Berdoa dipersilakan. Ya, tidak ada kata cukup untuk berdoa. Nah, karena di sini materi baru, Bapak harap kita juga membawa semangat baru untuk belajar ya. Dan juga Bapak berpesan bila di rumah kalian tetap harus mengikuti pelajaran dengan baik dan juga dengan semangat ya. Kita akan belajar dengan asik saja. Kalian bisa sambil minum bila haus gitu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke materi. Nah, di sini di layar Bapak sudah tertampil ya, di layar kalian. Ini kita akan mempelajari tentang bab 2 yang berjudul konsep gerak ya. Dan subbab yang kita akan fokus pada hari ini yaitu pada gerak lurus. Nah, nantinya ada baca dan akan ada apa saja sih yang akan yang kita pelajari hari ini. Mari kita simak sama-sama ya. Oke, yang pertama, Bapak ingatkan sebelum masuk ke materi lebih jauh, silahkan kalian untuk menyiapkan alat tulis dan juga kertas kalian. Jadi nantinya misal ada hal-hal penting, materi-materi penting atau rumus-rumus penting yang perlu dicatat, kalian bisa mencatatnya langsung. Begitu ya. Dan juga nanti kalau ada yang Bapak tanyakan dalam video ini, silahkan kalian tulis dalam sebuah kertas gitu ya. Oke, sepakat ya. Sip. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya ya. Nah, di sini kita akan mengingat sesuatu ya. Nah, ini coba kalian lihat, ini ada 3 gambar. Ada gambar tengkorak manusia, ada gambar organ manusia. Nah, ini kalian kemarin kan sudah belajar terkait sistem gerak manusia ya. Sistem gerak pada manusia kemarin ada sendi, otot, tulang, terus ada kelainan sistem gerak dan sebagainya itu ya. Nah, sekarang yang Bapak tanyakan, coba sebutkan satu fungsi sistem gerak pada manusia. Coba kalian tulis dalam sebuah kertas gitu ya. Silakan Bapak tunggu 5 detik. 1 2 3 4 5. Oke. Silakan yang belum nanti kalian tulis di kertas ya. Salah satu fungsi saja, satu fungsi sistem gerak pada manusia. Nah, di sini salah satu fungsi sistem gerak pada manusia itu untuk melakukan pergerakan tubuh atau agar manusia dapat bergerak bebas dan beraktivitas. Nah, sekarang Bapak tanya lagi, lantas apa itu gerak? Coba kita renungkan dulu apa itu gerak ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang terakhir dari Bapak, kita akan melakukan serangkaian pembelajaran di hari ini untuk mengetahui apa sih itu gerak dan nanti apa jenis-jenisnya, terus nanti apakah ada konsep-konsep di dalam bergerak itu seperti apa gitu ya. Nah, maka dari itu tujuan pembelajaran kita hari ini nanti setelah melalui serangkaian kegiatan, diharapkan kalian itu dapat yang pertama menjelaskan jenis-jenis gerak pada benda, dan yang kedua itu menjelaskan tentang konsep jarak, konsep perpindahan, dan
percepatan. Yang ketiga, diharapkan kalian dapat menganalisis tentang perbedaan antara kelajuan dan percepatan. Nah, ini biasanya yang agak banyak orang itu rancu ya, atau bahasa singkat, bahasa gampangnya itu miskonsep, salah konsep gitu. Yang keempat, itu kalian diharapkan dapat menjelaskan konsep GLB atau gerak lurus beraturan, dan juga GLBB yaitu gerak lurus berubah beraturan. Nah, yang kelima itu diharapkan kalian dapat menghitung kelajuan, kecepatan, percepatan pada beberapa contoh kasus dengan menggunakan rumus GLB atau gerak lurus beraturan. Dan yang keenam itu diharapkan kalian dapat menarik kesimpulan mengenai hubungan jarak dan waktu pada GLB dan GLBB. Nah, nanti akan ada bantuan grafik kalian, dan juga Bapak akan Bapak pandu kita bagaimana mendeskripsikan suatu grafik hubungan jarak dan waktu pada GLB dan GLBB. Oke. Untuk selanjutnya kita next. Nah, di sini ada Naruto ya. Naruto berjalan ke sekolah Akademi Ninja. Ini Bapak ulangi. Nah, ini yang Naruto semula di rumahnya. Rumahnya dia berjalan ke sekolah Akademi Ninja mau belajar jurus-jurus baru. Oke. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apakah Naruto itu dikatakan bergerak? Nah, jawabannya gimana? Ya, betul. Naruto dikatakan bergerak. Mengapa? Nah, seperti kita tahu nih, konsep gerak itu apa? Gerak adalah perubahan posisi benda terhadap titik acuannya. Nah, di sini kita lihat tadi Naruto titik acuannya itu di rumah pertama. Nah, dia bergerak dengan cara berjalan menuju ke sekolah Akademi Ninja. Jadi Naruto itu dikatakan bergerak karena posisinya berubah dari titik acuannya, yaitu di rumah. Ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, di sini untuk lebih kita mendalami konsep gerak, kita akan menonton sebuah video dulu buat refreshing. Nah, tapi sini Bapak ingin mencoba kalian untuk membuat sebuah hipotesis atau dugaan sementara ya di sebuah kertas tadi yang sudah kalian tulis tadi fungsi sistem gerak apa. Nah, nanti di bawahnya ini ditulisin hipotesis tentang perbedaan ketiga benda yang ada pada video yang akan Bapak tayangkan. Oke, siap ya? Bapak akan tayangkan 2 kali ya. Jadi yang pertama ini kita simak dulu. Mari amati contoh jenis gerak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ini ada gambar kereta yang bergerak lurus sesuai dengan rel atau lintasannya. Ini di stasiun Tugu ya. Oke, yang kedua, ini adalah miniatur biang lala yang bergerak secara melingkar atau berputar. Oke, dan yang ketiga, ini yang suka main basket, itu bola basket yang dilempar saat melakukan shooting dan bergerak membentuk sebuah lintasan pengalingkaran. Ada sebuah lintasan itu berbentuk pengalingkaran. Oke, setelah mengamati video tersebut, Bapak hipotesis atau dugaan sementara terkait perbedaan gerak antara ketiga benda yang telah ditampilkan. Oke, itu yang tampilan video pertama ya. Kita coba ulangi lagi biar lebih jelas. Kalian siap untuk menulis hipotesisnya seperti apa yang kalian dapat ya nanti. Oke, Bapak putar lagi ya. Oke, yang pertama kereta api. Kereta api itu bergerak lurus sesuai dengan lintasannya atau relnya gitu ya. Bergerak lurus lintasannya. Oke, yang kedua ini biang lala. Biang lala itu geraknya melingkar, bergerak secara melingkar ataupun melingkar, gitu ya. Nah, ini saat seorang anak bermain basket itu melempar bola dan membentuk sebuah lintasan setengah lingkaran atau parabola ini. Jadi shooting
hipotesisnya ya, kalian tulis satu saja hipotesisnya, perbedaan antara ketiga benda yang telah ditampilkan tadi. Oke, kita lanjut ya. Nah, dari ketiga benda tersebut kita bisa tahu nih, benda itu bergerak melalui lintasan-lintasan tertentu. Ya, tadi contohnya ada rel kereta api, itu lintasannya kereta api kan lurus tuh relnya tadi. Dan terus ada biang lala, itu melingkar. Dan juga tadi ada seorang anak yang melakukan syuting bola basket dan menghasilkan lintasan setengah lingkaran. Jadi lintasan dalam benda bergerak itu dapat berupa lintasan yang lurus seperti kereta api, melingkar seperti miniatur biang lala atau komedi putar, atau parabola seperti saat kalian melakukan shooting ya, ataupun kalian saat menendang bola sepak bola itu melambung terus nanti akan bergerak kembali ke tanah ya. Nah, jadi berdasarkan lintasan tersebut, jenis gerak itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus, anak-anak. Dan gerak lurus ini terdiri dari 2 gerak lurus, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Dan gerak lurus ini ciri-cirinya adalah benda yang bergerak pada suatu lintasan yang lurus. Nah, di sini gerak lurus itu melibatkan waktu, jarak, dan kecepatan. Nah, nanti pada materi hari ini kita juga akan membahas keterlibatan waktu, jarak, dan kecepatan pada konsep gerak lurus itu. Sebentar, ini ada pengganggu. Oke, yang kedua, jenis gerak yang kedua itu ada gerak melingkar. Gerak melingkar itu adalah gerakan yang lintasannya melingkar. Tadi contohnya itu biang lala ya, miniatur biang lala atau komedi putar. Kalau kalian suka ke sekaten dulu waktu kecil, nah itu ada komedi putar atau biang lala. Terus kalau di rumah coba kalian lihat jam dinding kalian atau jam tangan kalian, itu jarum jamnya merupakan salah satu peristiwa gerak melingkar. Oke, yang ketiga itu jenis gerak parabola. Gerak parabola itu adalah gerak yang lintasannya berbentuk setengah lingkaran atau bisa disebut parabola. Nah, gerak parabola itu contohnya seperti saat kalian menendang bola saat bermain sepak bola. Saat PJOK kalian praktek menendang lambung gitu ya dengan kaki dalam, itu akan menghasilkan lintasan setengah lingkaran. Ataupun kalian yang suka bermain basket melakukan shoot 3 point atau parameter gitu akan menghasilkan lintasan setengah lingkaran. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum memasuki materi yang lain, kita harus tahu konsep jarak dan perpindahan terlebih dahulu. Nah, di sini ada sebuah gambar. Ini anggap saja yang bersepeda itu Bapak ya. Bapak mau bersepeda ke sekolah nih, mau berangkat sekolah dengan sepeda. Ini Bapak melewati beberapa jalan. Nah, pertama ini titik A, ini Bapak dari rumah ya, titik A. Kemudian anggap saja ke atas itu ke utara ya. Jadi Bapak ke arah B itu ke arah utara, Bapak bersepeda ke arah utara, lalu bergerak ke timur ke arah C dan sampailah ke sekolah. Nah, pertanyaannya bila Bapak ditanya berapa jarak Bapak yang sudah Bapak tempuh, apakah itu jarak ataukah perpindahan? Nah, maka kita harus tahu jarak itu apa dan perpindahan itu apa. Oke, yang pertama, jarak itu merupakan panjang lintasan yang ditempuh. Nah, tadi lintasan yang ditempuh Bapak itu kan ada A ke B dan juga B ke C. Jadi lintasan yang Bapak tempuh itu panjangnya dari A ke B dan B ke C. Nah, itu nanti dijumlahkan begitu. Sedangkan perpindahan itu merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir. Atau dengan kata lain, perpindahan itu merupakan jarak lurus resultan atau total dari posisi awal sampai posisi akhir. Nah, di sini misal jarak A, B, C tadi itu merupakan
jarak yang Bapak tempuh ya, titik A dan C, titik A sampai C maaf, itu merupakan perpindahan yang Bapak alami saat Bapak bersepeda menuju ke sekolah. Nah, mengapa? Kan tadi perpindahan itu merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal. Nah, posisi awal Bapak di titik A, posisi akhir Bapak di titik C. Nah, maka dari itu titik A ke titik C itu disebut perpindahan. Oke, biar lebih jelasnya kita akan coba di sebuah soal ya. Di sebuah soal. Nah, ini Pak James mengendarai mobil dari kota A. Kota A itu yang dekat, itu penunjuk mata angin itu ya, itu U utara, B barat, T timur, S selatan. Nah, ini Pak James mengendarai mobil dari kota A menuju ke arah barat, menuju kota C nih. Nah, ini mobilnya berjalan sejauh 100 km. Kemudian mobil itu kembali ke arah timur. Pak James itu kembali ke arah timur menuju kota B sejauh 25 km. Nah, sesampainya di kota B seperti itu ya. Nah, yang ditanyakan itu adalah berapakah jarak dan perpindahannya. Oke, kita coba satu-satu ya. Perhatikan. Jarak tadi apa? Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh. Tadi kan Pak James itu mengendarai mobil dari A ke C, kemudian C ke B. Berarti kan lintasannya A ke C dulu itu 100 km, ditambah C ke B. C ke B itu 25 km, maka dijumlahkan dan didapatkan jarak yang ditempuh oleh mobil Pak James, yaitu 125 km. Sedangkan untuk perpindahan yang dialami oleh mobil Pak James, seperti kita tahu, kita ingat dulu, perpindahan adalah jumlah lintasan yang ditempuh posisi awal itu kota A, dan posisi akhir itu kota B. Jadi perpindahan mobilnya itu dari kota A ke kota B. Tadi kan kota A ke kota C 100 km. Kita tulis dulu 100 km dikurangi kota C ke kota B ya, dengan melihat arahnya. Kota C ke kota B itu 25 km. Jadi perpindahannya itu sebesar 75 km. Oke, lanjut ya. Nah, di sini kita akan menganalisis atau mengetahui konsep tentang kecepatan dan kelajuan. Bedanya apa sih kecepatan dan kelajuan itu? Yang pertama, kecepatan itu cepat lambatnya perubahan kedudukan atau perpindahan. Perubahan kedudukan atau perpindahan ya, ingat, suatu benda terhadap waktu. Sedangkan kelajuan itu cepat lambatnya perubahan jarak terhadap waktu. Nah, bisa kalian lihat ya di layar, itu sudah Bapak tandai. Jadi kecepatan itu berubahnya kedudukan atau perbedaan, sedangkan kelajuan itu perubahan jarak ya, terhadap waktu. Nah, kecepatan juga itu masuk dalam besaran vektor. Dulu kalian sudah belajar tentang besaran di kelas 7. Besaran vektor itu besaran yang memiliki arah. Jadi kecepatan itu memiliki arah, teman-teman. Selanjutnya kelajuan. Kelajuan itu termasuk besaran skala dan nilainya selalu positif, seperti itu ya. Jadi itu dua pembeda antara kecepatan dan kelajuan ya. Jadi jangan sampai terbalik-balik lagi konsepnya. Nah, selanjutnya nih Bapak ingin tanya ke kalian, speedometer itu alat untuk mengukur kecepatan atau kelajuan. Bisa biar apa? Yang di rumahnya ada motor, ada mobil, nanti ada mesti di sepeda motor kalian itu ada yang bunderan punya jarum. Nah, itu namanya speedometer. Itu alat untuk mengukur kelajuan atau kecepatan. Jawabannya adalah kelajuan, anak-anak. Jadi speedometer itu adalah alat untuk mengukur kelajuan karena nilainya juga selalu positif kan. Oke, lantas untuk alat ukur mengukur kecepatan itu apa? Salah satunya yaitu GPS dan juga velocitometer. Nanti kalian bisa melihat bentuknya di Google. Nah, ini salah satu gambar yang bisa Bapak ambil. GPS, kalau kalian pramuka gitu ya, pakai GPS ataupun daki besok yang punya seneng pecinta alam besok bisa ikut pendakian gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kelajuan dan kecepatan itu kan tadi berhubungan dengan jarak dan waktu untuk kelajuan. Sedangkan kecepatan itu kan tadi perubahan
perpindahan atau kedudukannya ya. Kedudukannya terhadap waktu. Nah, untuk kelajuan sendiri rumusnya jarak bagi waktu, jarak itu lambangnya S, waktu itu lambangnya T. Sedangkan kecepatan perpindahan itu delta S dan juga waktu itu delta T ya. Untuk kelajuan dan kecepatan itu sama-sama lambangnya V anak-anak. Dan hasilnya nanti satuannya itu meter per sekon ya, jangan terbalik. Nah, ini ada sedikit tips and trick dari Bapak. Kita misal mau menghitung dari persamaan ini ingin menghitung yang lain, misal ingin menghitung jaraknya, misal diketahui kecepatan ataupun waktunya itu gimana. Nah, ini yang pertama, misal kita buat segitiga ajaib ya, ini seperti pada layar. Misal kita mencari S atau jaraknya, kita tutup dulu S-nya. Nah, kalau di bawah itu berarti dikali, jadi kecepatan dikali waktu, V kali T. Sedangkan kalau kita mencari kelajuan atau kecepatannya, nah ini tinggal ditutup aja dulu. Kalau atas dan bawah itu dibagi ya, itu dibagi, jadi S jarak atau perpindahan itu dibagi waktu. Oke. Selanjutnya bila diketahuinya jarak sama kecepatan atau kelajuannya, nah ini ditutup waktunya, kita mencari waktu ya, kita tutup waktunya dulu. Nah, di sini tinggal jarak dibagi kecepatan ataupun jarak dibagi kelajuan ataupun perpindahan dibagi kecepatan, seperti itu ya. S per P gitu. Oke, langsung saja biar lebih paham ya, kita masuk kepada contoh soalnya. Kita perhatikan bersama. Sebuah sepeda itu bergerak dari A ke C melalui titik B seperti pada gambar di bawah. Nah, ini ada ilustrasinya, yaitu bundar A itu bergerak ke B sejauh 50 meter, kemudian ke titik C sejauh 30 cm. Nah, waktu yang ditempuh itu dari A ke C itu 20 second atau 20 detik ya. Nah, hitunglah kelajuan dan kecepatan benda tersebut. Oke, mari kita hitung dulu. Kita cari yang diketahui dulu. Yang diketahui tadi apa? T. Waktunya itu 20 detik atau 20 second, 20 S ya. Terus jarak A ke B tadi berapa? 50 meter. Jarak B ke C 30 meter. Oke. Pertama-tama kita harus mencari jarak dan perpindahannya. Jarak tadi apa? Yaitu keseluruhan lintasan yang ditempuh kan. Jadi A ke B ke C ya. Jadi 50 ditambah 30 sama dengan 80 meter. Jaraknya yang ditempuh sepeda tersebut 80 meter. Sedangkan perpindahan yang dialami sepeda tersebut itu kan dari titik A ke titik akhirnya yaitu titik C. 50 dikurangi 30 sama dengan 20 cm. Jadi sepeda tersebut mengalami perpindahan sebanyak sejauh 20 meter. Nah, kita tinggal masukkan ke persamaan matematisnya. Bila kelajuan tadi S per T, bila kecepatan tadi delta S per T ya. Oke, yang pertama kelajuan. Tadi kita sudah mendapatkan jaraknya 80 meter, tinggal kita bagi 20 second dan ketemu 4 meter per sekon. Jadi kelajuan yang dialami oleh sepeda tersebut adalah 4 meter per sekon. Yang selanjutnya adalah kecepatan yang dialami oleh sepeda tersebut berapa. Nah, tadi kan perpindahan sudah kita hitung 20 meter dibagi 20 sekon. Nah, itu didapat 1 meter sekon saja. Jadi kecepatan sepeda tersebut hanya 1 meter per sekon. Selanjutnya kita akan memahami atau kita akan mencoba belajar mengenai konsep percepatan ya. Ini biasanya kebalik dengan kecepatan, ini dikira sama ya. Jadi percepatan itu adalah perubahan kecepatan anak-anak dalam satuan waktu. Nah, persamaan matematisnya itu percepatan dilambangkan dengan A yang mempunyai satuan meter per sekon kuadrat. Itu bisa dibaca di keterangan. Percepatan itu merupakan kecepatan akhir dikurangi kecepatan mula-mula. Kecepatan akhir itu Vt dikurangi V0 atau kecepatan mula-mula dengan satuan masing-masingnya itu meter per sekon.
dibagi waktu, satuannya S atau sekon ya, detik D. Nah, biar tidak bingung, kita langsung masuk ke contoh soalnya aja ya. Kita perhatikan bersama-sama. Bila bingung, kalian sambil nulis ya, Bapak pelan-pelan. Sebuah sepeda bergerak lurus dipercepat beraturan dengan kecepatan awal 25. Kecepatan awal tadi apa? V0 itu 25 meter per sekon. Tulis dulu, V0 25 meter per sekon. Setelah 10 detik atau 10 sekon, nah ini T-nya sudah kita dapat 10 sekon. Oke, sudah ditulis tadi kan setelah 10 sekon atau kita mendapatkan T. Nah, kecepatannya menjadi 45 meter per sekon. Ini VT-nya. Kemudian ditanyakan bahwa hitunglah percepatan sepeda tersebut atau ditanya A. Oke. Kita tinggal memasukkan pada rumusnya. Tadi rumus A adalah VT dikurangi V0 atau kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu. Oke, tinggal kita masukkan 45 meter per sekon dikurangi 25 meter per sekon. Ini dikurangi dulu, yaitu 20 meter per sekon. Kita tinggal bagi dengan waktunya 10 sekon. Itu S yang kita coret. Terus tinggal 20 dibagi 10 adalah 2 meter per sekon. Jadi percepatan yang dialami oleh sepeda tersebut yaitu adalah 2 meter per sekon. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, kita refreshing dulu ya, peregangan dulu sambil lihat video. Kita amati bersama dan siapkan juga alat tulisnya ya. Nanti kita akan menulis sesuatu ya yang diminta oleh video tersebut ya. Oke, kita siap-siap. Bapak akan memplay video tersebut 2 kali ya. Ini dan kursornya hilang. Oke, diperhatikan ya. Sebentar, ini kursornya hilang. Oke, ini. Coba perhatikan video berikut. Dari kedua video tersebut, apa yang bisa kalian amati? Coba kalian tulis dalam kertas kalian masing-masing ya. Oke, kita ulangi lagi videonya ya. Coba perhatikan video berikut. Dari kedua video tersebut, coba kalian tulis apa yang kalian amati di kedua video itu. Video pertama apa, video kedua apa, gitu ya. Oke, kita lanjut, anak-anak. Nah, di sini kalau kalian tadi mengamati dengan seksama, jadi video pertama itu merupakan mobil yang bergerak dengan kecepatan yang konstan. Bisa kita lihat di speedometernya itu konstan 60 km per jam ya, selama 5 menit. Tadi yang bergerak terus di kuning-kuning, yang kuning-kuning ini itu adalah waktu ya. Nah, yang video 2 itu sama waktunya 5 menit, namun ada yang berbeda. Apa? Mobil ini bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah, namun secara beraturan. Misal nih, kalau kalian mengamati dengan jeli, setiap 1 menit itu kecepatannya akan bertambah. Bertambahnya berapa? 5 km per jam. Nanti kan semula di awal 60 km per jam ya. Kalau kalian perhatikan itu menjadi 65, 70, 75, 80 dan 85. Jadi setiap 1 menitnya itu bertambah 5 km per jam. Nah, dari situ maka kita bisa tahu nih, kedua video tersebut itu merupakan peristiwa gerak lurus ataupun apa sih? Nah, oke, yang pertama kita akan masuk kepada gerak lurus beraturan. Pada video yang pertama tadi kan
mobil bergerak dengan kecepatan yang tetap ya, tapi waktunya berubah. Nah, maka video 1 tersebut itu termasuk peristiwa gerak lurus beraturan anak-anak, atau bisa disebut GLB. Mengapa? Karena gerak benda dengan lintasan garis lurus dan memiliki kecepatan yang tetap pada setiap saat. Nah, mobil tersebut kan tadi memiliki lintasan lurus tuh, garisnya kan lurus kan. Nah, tapi kecepatannya tetap, yaitu berapa? 60 km per jam. Kecepatan tetap itu apa? Nah, kecepatan tetap itu adalah saat benda menempuh perpindahan yang sama dengan selang waktu yang dibutuhkan juga sama. Nah, maksudnya gimana nih? Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada seorang atlet yang berlari. Oke, coba kalian perhatikan perpindahannya dulu. Ini di bawah itu ada tulisan 0 meter, 5 meter, dan seterusnya. Bisa kalian lihat setiap perpindahan yang dilakukan oleh pelari tersebut besarnya berapa? 5 meter. Dan kita lihat di atas kepala pelari tersebut, setiap 5 meter itu pelari tersebut membutuhkan waktu 2 detik ya. Itu seperti 0 ke 5 kan 0, 10 ke 15 itu 2 sekon. Nah, 20 ke 15, 20 ke 25 itu 4 sekon. Jadi selang waktunya itu akan sama, setiap 2 sekon akan bertambah terus. Namun perpindahannya sama, selang waktunya juga sama. Nah, itulah berarti pelari tersebut mempunyai kecepatan tetap, begitu ya. Nah, jadi sebuah benda bisa dikatakan mengalami GLB atau gerak lurus beraturan itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, berada pada sebuah lintasan yang berupa garis lurus atau masih dianggap sebagai lintasan yang lurus. Yang kedua, kecepatan bendanya tetap atau konstan. Yang ketiga, tidak mempunyai percepatan atau A-nya sama dengan 0 karena kan kecepatannya konstan, seperti itu. Yang keempat, pada GLB, kecepatan itu berbanding lurus dengan perpindahan dan berbanding terbalik dengan waktu. Jadi rumusnya itu bisa dikatakan seperti pada gambar di bawah ini. V atau kecepatan itu sama dengan jarak bagi waktu. Terus kalau misal mencari jarak, tinggal kecepatan kali waktu, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Itu. Oke, selanjutnya di sini ada grafik hubungan antara jarak dengan waktu pada gerak lurus beraturan atau GLB. Bisa dilihat bahwa hubungan antara jarak dan waktu grafiknya itu ke atas, linear ke atas ya. Jadi semakin besar jarak, waktunya juga akan semakin besar, seperti itu. Nah, tapi pada grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu, ini yang samping di sebelah kanan, kalau di Bapak sebelah kanan ini ya. Nah, ini kecepatannya kan tadi tetap, tetapi waktunya kan akan semakin panjang terus ya. Nah, itu membuat grafik linear horizontal ya. Horizontal itu seperti ini, seperti dalam Bapak, jadi lurus horizontal gitu ya. Nah, agar lebih jelasnya kita coba dalam sebuah contoh soal. Nah, ini ada Pak Tommy. Pak Tommy itu mengendarai sepeda motor dari kota A ke kota B dengan jarak 144 km dalam waktu 2 jam. Nah, berapa kecepatan sepeda motor Pak Tommy? Oke, kita lihat ya. Pertama, kita cari tahu dulu apa yang diketahui. Yang pertama, jarak tadi sudah diketahui 144 km. Dan yang kedua, waktunya itu 2 jam. Yang ditanyakan V tadi. V itu kecepatan ya. Pertama kita konversikan dulu atau kita ubah dulu jaraknya menjadi satuan meter dan waktunya menjadi satuan second. Nah, didapat jarak 144 dikali 1000. 1000 ini dari mana? Kalian ingat-ingat tangga perubahan atau merubah satuan itu loh, tangga ajaib yang dulu kalian pelajari. Bila kilometer ke meter itu akan turun 3 tangga. Ya, jadi setiap tanggal 10 dikali 3 kan, jadi 10 kali 10 kali 10 itu berarti 1000. Jadi 144 kali
1000 itu adalah 144.000 meter. Untuk waktunya 2 dikali 3600 itu dari mana? 1 menit itu ada berapa detik? 60 detik. Sedangkan 1 jam itu ada berapa detik? Yaitu 3600. Nah, jadi tinggal kita kalikan 2 karena 2 jam ya. Jadi 7200. Oke, setelah kita dapat jarak dan juga waktunya, kita hitung persamaan GLB-nya. Nah, ini sebentar. Tinggal masukkan ke rumus saja. Kecepatan jadikan jarak bagi waktu 144.000 dibagi 7.200 itu ketemunya 20 meter per sekon. Jadi kecepatan sepeda Pak Tommy ini di angka 20 meter per sekon. Oke, lanjut ya. Nah, di sini kita akan lanjut kepada konsep gerak lurus berubah peraturan atau GLBB ya. Tadi kan ada video 2 itu termasuk peristiwa GLBB. Kenapa? Tadi kan kita lihat speedometernya itu berubah ya, dari 60 terus menjadi 65 sampai akhirnya 85 di menit ke 5, 85 km per jam di menit ke-5 gitu ya. Kenapa? Karena gerak benda dengan lintasan garis lurus dan mengalami perubahan kecepatan secara teratur tiap sekennya itu disebut GLBB. Dan yang kedua, perubahan kecepatan tiap sekon atau tiap detik atau tiap satu satuan waktu dinamakan percepatan. Jadi perubahan kecepatan tiap detik tadi kan percepatan, kita sudah bahas di awal ya. Nah, di sini GLB sendiri itu ada 2 jenis anak-anak. GLB dipercepat dan GLB diperlambat seperti pada gambar di bawah ya. Kita tahu kalau misal naik motor dari bangjo ya atau lampu lalu lintas itu posisi diam, tiba-tiba kita ngegas ngeng gitu ya, itu kecepatannya akan berubah dan semakin cepat kan. Nah, itu salah satu peristiwa GLBB dipercepat. Sedangkan kalau misal kita dari perjalanan mengendarai motor gitu dengan kecepatan misal 60, di depannya ada bangjo dan merah gitu ya, nah kita otomatis harus berhenti menginjak rem, otomatis akan semakin lambat dan berhenti. Itu adalah salah satu peristiwa GLBB diperlambat. Oke. Jadi untuk ciri-ciri benda yang mengalami GLBB, yang pertama lintasannya berupa garis lurus atau lintasan yang masih dianggap lurus, masih seperti GLB ya. Nah, ini yang membedakan. Yang kedua, kecepatan benda berubah peraturan, bisa naik bisa turun karena tadi kan dipercepat dan diperlambat juga bisa. Sedangkan tadi kan kalau GLB itu kan kecepatannya konstan. Nah, ini perbedaannya di sini ya. Catat kalau misal kalian nanti tidak lupa. Yang ketiga, pada benda mengalami percepatan tetap atau konstan. A-nya konstan ya. Jadi kan kalau yang di GLB A-nya kan sama dengan 0. Yang keempat itu ciri-cirinya grafik kecepatan dan jarak sampai waktu itu miring ke atas dan miring ke bawah. Nanti kita lihat grafik seperti apa, dan persamaannya untuk GLBB ini seperti percepatan yaitu A. PT kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal atau V0 dibagi waktu. Untuk GLBB dipercepat, tadi contohnya saat kita di bangjo dari kondisi diam terus hijau kita ngegas neng gitu kan, nah itu dipercepat. Jadi GLBB dipercepat itu adalah gerak lurus yang kecepatannya semakin lama semakin cepat. Contohnya ya salah satunya tadi yang sudah Bapak sebutkan, dan yang lainnya itu seperti gerak buah jatuh dari pohonnya. Misal kelapa itu jatuh kan ke bumi, semakin mendekati bumi semakin besar tarikan gravitasinya, maka akan semakin cepat gitu ya, semakin cepat akan menyentuh tanah. Nah, untuk nilai percepatan GLBB sendiri, GLBB dipercepat itu adalah positif. Artinya apabila suatu benda melakukan GLBB dipercepat, maka jarak yang ditempuh benda tersebut semakin lama. Semakin lama itu semakin membesar gitu pada selang waktu yang sama. Misal nih pada grafik nih yang
kita simak grafik yang pertama ya, yang ini di sini ada percepatan dan juga waktu. Nah, percepatannya kan tadi pada jarak tempuh yang sama itu kan pada gerak LBB dipercepat ini, percepatannya itu misal 50 nih. Nah, itu tapi waktunya akan semakin besar anak-anak. Di sini maka membentuk grafik secara linear. Jadi percepatannya tetap, dan di sini untuk selang waktunya akan semakin besar. Nah, yang kedua ini ada kecepatannya, V-nya ya, V-nya semakin besar, maka T-nya juga semakin besar. V-nya kecepatan semakin besar, maka waktunya juga yang diperlukan akan semakin besar. Itu. Nah, sedangkan jarak, kalau jarak dengan T seperti pernyataan di atas, jarak yang ditempuh semakin lama semakin besar pada selang waktu yang sama. Ini akan membengkok naik terus dan menyebabkan S-nya itu semakin besar, sedangkan selang waktunya sama. Nah, biar kita lebih jelas lagi, kita mengerjakan sebuah contoh soal ya. Ini sebuah mobil mula-mula diam bergerak dipercepat hingga kecepatannya menjadi 72 km. Ini apa? Ini VT. VT-nya 72 km per jam. Setelah bergerak selama berapa waktunya? T-nya 30 sekon. Yang ditanyakan adalah percepatan, yaitu A-nya. Oke, kita cari yang diketahui. V0-nya 0. Karena apa? Dari tadi posisi diam, tidak bergerak. Nah, ini kemudian dipercepat hingga kecepatannya 72 km per jam dengan waktu 30 sekon. Nah, ini VT-nya kita perlu konversikan menjadi meter per sekon. Nah, kita konversikan menjadi 20 meter per sekon. Dengan caranya tadi sama, kalian 72 km ke meter berapa? 1000. Terus jam per detik itu berapa? 3600. 72 kali 1000, 72.000 per 3600, ketemunya 20. Oke, setelah itu tinggal kita masukkan saja ke rumusnya. VT kurangi V0, 20 kurangi 0. Nah, itu kan gampang. 20 dibagi 30 sekon, yang ketemunya 0,67. Jadi percepatan yang dialami pada peristiwa GLBB dipercepat mobil tersebut itu sebesar 0,67 meter per sekon kuadrat. Jangan lupa ya, meter per sekon kuadrat. Yang selanjutnya GLBB diperlambat. GLBB diperlambat itu gerak lurus yang kecepatannya semakin lama malah semakin berkurang. Jadi contohnya seperti saat kita sedang mengendarai motor, tiba-tiba ada bangjo dan merah, kita harus berhenti mengerem. Nah, itu merupakan salah satu peristiwa GLBB diperlambat. Contohnya lain itu adalah gerak benda yang dilempar ke atas. Misal kalian lempar bolpen ini ya, bolpen ini kalian lempar, nah nanti pada titik tertentu bolpen ini akan diam dan juga kembali ke tanah atau ke arah bumi kita. Oke, pada GLBB ini nilai percepatannya itu negatif, yang artinya apabila suatu benda melakukan GLBB diperlambat, maka jarak yang ditempuh benda itu semakin lama semakin kecil pada selang waktu yang sama. Nah, ini maksudnya gimana? Kita bisa lihat di grafik ya, grafik yang pertama, ini grafik jarak dan waktu. Pada jarak yang ditempuh semakin lama itu semakin kecil. Nah, semakin kecil tapi waktunya sama gitu ya. Nah, untuk kecepatannya, bila kecepatannya semakin semakin lambat, waktunya juga akan semakin kecil gitu. Oke, biar kita lebih paham lagi ya, kita coba mengerjakan soal terkait GLBB diperlambat. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 40 meter per sekon ya. Kemudian pengemudi menginjak pedal rem sehingga kecepatan mobil berkurang. Nah, ini kecepatan mobil 40 meter per sekon itu apa? V0. Nah, setelah mengerem,
selama 4 sekon ini T-nya, kecepatan mobil menjadi 5 meter per sekon. Ini apa? Ini adalah VT. Tentukan besar dan arah percepatan yang dialami mobil tersebut. Diketahui V0-nya tadi 40, VT-nya tadi 5 meter per sekon. Untuk T-nya 4 sekon ya. Kemudian kita bisa memasukkannya dalam rumus 5 dikurangi 40. Nah ini kan minus 35. Tetapi kan percepatan itu kan tidak mungkin ya kita ada lambangnya minus. Nah jadi lambang negatif itu menunjukkan bahwa mobil tersebut mengalami perlambatan. 35 bagi 4 itu 8,75. Bisa kalian kalkulator ataupun kalian hitung manual. Jadi mobil tersebut mengalami perlambatan sebesar 8,75. Oke, seperti itu ya anak-anak untuk materi pada pagi hari ini. Semoga kalian lebih jelas dengan video ini ya. Dan silahkan kalian mempelajari lagi, kalian bisa searching di Google terkait materi GLB, GLBB. Dan nanti kalau misalnya ada yang bingung silahkan chat Bapak. Bapak sangat mengapresiasi bila kalian ingin bertanya ke Bapak. Dan saya juga senang bisa chattingan sama kalian, walau misal sekarang hanya bisa chattingan, tapi besok semoga kita bisa bertemu ya di sekolah dalam pembelajaran IPA secara offline ya, kita sama-sama berdoa. Dan untuk selanjutnya ini di Google Classroom sudah ada postingan tugas itu ya, itu untuk kalian latihan dari bagaimana kalian memahami materi hari ini, sejauh mana kalian bisa menguasai materi hari ini. Dan tugas tersebut hanya bisa dikerjakan 1 kali dan kerjakanlah tepat waktu ya. Bapak sangat mengapresiasi orang yang mengajarkan tepat waktu, jujur, dan disiplin. Walaupun berapapun nilai kalian, tapi Bapak lebih suka orang yang jujur dan juga disiplin terhadap waktu ya. Jadi Bapak harap kalian mengerjakan dengan tepat waktu dan juga dengan jujur ya. Oke, selanjutnya untuk pertemuan ke depan, kan besok minggu depan itu libur 17 Agustus ya. Kalian selamat beralih libur. Untuk minggu depannya kita akan masuk ke materi baru yaitu hukum Newton ya. Jadi kalian silahkan untuk mempelajari terlebih dahulu hukum Newton, dan nanti kita akan membuat suatu prakarya, suatu mainan ya, bukan ya mainan dan belajar lah. Jadi akan Bapak umumkan secepatnya di Google Classroom atau di grup WA ya untuk pertemuan ke depan. Terus sekarang kalian fokus untuk mengerjakan terlebih dahulu tugas pada materi ini ya. Oke, mungkin seperti itu dari Bapak. Mohon maaf bila ada salah kata dari Bapak yang kurang berkenan, dan semoga kita segera dipertemukan dalam pembelajaran offline dan tatap muka ataupun tetap virtual saja. Sudah senang Bapak karena Bapak lihat kalian, dan nanti beberapa pertemuan ke depan ya coba kita agendakan untuk Zoom meeting ya. Oke, seperti itu untuk pembelajaran IPA hari ini. Semoga kalian tetap baik-baik saja di rumah, semangat belajarnya, selamat mengikuti pelajaran selanjutnya, segera dikerjakan tugas-tugasnya biar tidak menumpuk, nanti semakin capek, biar bisa segera sepak bola ataupun ngegame boleh tapi jangan berlebihan. Oke, mungkin segitu saja. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya. Semangat belajar, jaga kesehatan ya.